Halo sobat calon guru hebat, kembali lagi bersama saya Indah Evatus Soleha, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 2024, Prodi Bahasa Indonesia Universitas Jember. Kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik, penerapan scaffolding dalam Zone Proximal Development guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Lebih mendalam, kita akan membahas tentang intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau bisa kita sebut dengan ZPD. Istilah Zone Proximal Development atau ZPD atau bisa kita sebut dengan zona perkembangan proksimal dikenalkan oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Dalam hal ini juga dapat kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu dan mahir. ZPD merupakan rentang antara apa yang seseorang bisa lakukan secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain. Di sebelah kanan terdapat sebuah lingkaran agar kita lebih memahami tentang konsep ZPD. Di gambar tersebut terdapat 3 lingkaran, lingkaran kecil, lingkaran sedang, dan lingkaran yang lebih besar atau lingkaran terluar. Lingkaran yang terdalam menggambarkan kemampuan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh seseorang atau anak tanpa bantuan orang lain. Hal ini bisa kita sebut dengan zona perkembangan aktual. Kemudian, kita melihat di lingkaran yang paling besar. Lingkaran yang terluar ini adalah zona di mana anak tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa bantuan orang lain. Dapat dikatakan bahwa anak bergantung dan sangat membutuhkan bantuan orang lain. Di antara kedua lingkaran tersebut terdapat lingkaran berwarna orange, yakni letak ZPD atau hal yang baru yang bisa dilakukan dengan bantuan. Hal ini di mana seseorang anak dapat mengerjakan tugas dengan bantuan orang lain yang mempunyai pengetahuan lebih atau lebih mahir. Diharapkan dengan bantuan tersebut, anak dapat mencapai tingkatan mandiri dan mahir. Scaffolding dalam ZPD. Scaffolding atau bisa kita sebut dengan pemberian bantuan, menitikberatkan proses interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini contohnya seperti guru atau orang tua dan teman sebaya. Dalam interaksi orang dewasa dan anak, terjadi proses imitasi yang dilakukan oleh seorang anak yang berlangsung secara bertahap, sehingga proses imitasi terinternalisasi dalam perkembangan kognitif dan psikologis dan memungkinkan seorang anak untuk menjadi lebih mandiri. Menurut Purwasih dan Ramadhani, tahun 2021, guru dapat memberikan bantuan bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Selama proses pembelajaran, bantuan akan berangsur-angsur dikurangi agar peserta didik dapat mencapai kemandirian belajar dan memiliki sikap tanggung jawab. Metode scaffolding. Yang pertama yakni memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik. Diharapkan motivasi dan dorongan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri serta semangat peserta didik dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan penugasannya. Selanjutnya yakni memberi contoh. Guru dapat memberikan contoh atau instruksi pengerjaan kepada peserta didik. Instruksi yang jelas dan contoh yang konkret akan memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan penugasannya tersebut. Selanjutnya yakni reminders atau mengingatkan kembali. Hal ini biasa dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran. Hal ini untuk membantu peserta didik mengingatkan materi-materi sebelumnya agar lebih matang pengetahuan materi terhadap bab tersebut. Yang selanjutnya yakni checking atau memastikan. Guru dapat memeriksa terkait penugasan apakah sudah memahami dan sesuai dengan langkah-langkah yang diinstruksikan. Setelah siswa sudah mulai memahami, maka bantuan dan bimbingan yang sering diberikan dapat dikurangi atau bahkan dapat saja dihilangkan.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan scaffolding yang pernah saya lakukan di kelas 8A di SMPN 1 Jember tentang materi menulis poster menggunakan kalimat persuasif dan imperatif. Metode ini menggunakan project-based learning. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Pertama, mengidentifikasi ZPD. Guru dapat menggunakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui tingkatan kemampuan pemahaman materi dan zona yang perlu diberikan bantuan pada masing-masing individu peserta didik. Kemudian, saya menjelaskan terkait langkah-langkah membuat poster dalam bab ini. Dan sebelumnya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya, telah dijelaskan terkait pengertian, ciri-ciri, jenis, dan macam-macam poster, serta penjelasan terkait kalimat persuasif dan imperatif. Selanjutnya, mengelompokkan peserta didik berdasarkan ZPD-nya setelah mengetahui kemampuan dan titik yang perlu diberikan bantuan. Guru mengelompokkan atau membentuk peserta didik kepada kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan kognitif dan kemampuan yang dicapai oleh masing-masing peserta didik, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal dan pemberian tugasnya akan sesuai dengan kemampuannya. Lanjut, pemberian tugas berbasis proyek. Tugas yang diberikan kepada tiap kelompok dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut yang telah dibentuk tadi. Jadi, setiap kelompok akan mendapatkan tugas sesuai sehingga tidak ada yang merasa terlalu sulit dikerjakan ataupun sebaliknya ketika proses mengerjakan penugasan proyek pembuatan poster. Guru memberikan scaffolding atau mendorong dan mendampingi peserta didik dalam mengerjakan tugas secara kelompok. Scaffolding atau bantuan dapat dilakukan oleh guru mulai dari menjelaskan hal yang mereka rasa sulit dipahami, mengulang instruksi penugasan yang lebih jelas, ataupun dapat dilakukan bantuan oleh rekan sejawat dari kelompok lain yang lebih mahir dan lebih memahami materi. Setelah siswa sudah mulai memahami, maka bantuan yang sering diberikan oleh guru atau teman sejawat dapat dikurangi atau dapat dihilangkan. Pada tahap selanjutnya, yakni mendorong peserta didik untuk terampil mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas. Kegiatan ini dapat dijadikan ajang diskusi antar kelompok, dan kelompok lain dapat memberikan tanggapan kepada tugas dan performa kelompok yang sedang presentasi. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding dalam ZPD. Pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik lebih nyaman dalam belajar karena mereka belajar dengan tahapan yang sesuai dengan kemampuan dan selanjutnya, scaffolding dapat meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis. Peserta didik juga akan memperoleh keterampilan baru, serta kemajuan untuk menyelesaikan tugas. Terakhir, peserta didik mendapatkan pemahaman yang mendalam serta bermakna. Berikut alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Alternatif strategi dan metode ini sebagai bahan perbaikan pembelajaran sebelumnya, yakni guru atau saya pribadi seharusnya lebih memfokuskan perhatian kepada latar belakang sosial dan budaya peserta didik, sehingga dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Kesimpulannya yang saya pahami, scaffolding bertujuan membantu peserta didik mencapai kemampuan maksimalnya. Guru menjadi fasilitator yang membimbing, mendorong, dan menyemangati peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Peserta didik belajar sesuai dengan tahapan kemampuannya. Dengan pendekatan scaffolding pada ZPD ini, peserta didik dapat berkembang, mendapatkan keterampilan baru, dan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan bersama. Itu saja yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video-video lainnya.